Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah. Itu adalah kemurahan-Mu yang Engkau berikan kepada setiap kami. Walaupun kami tidak beribadah di gereja secara tatap muka, tetapi kami tetap bisa beribadah secara online di rumah-rumah. Dan kami percaya di saat kami menyembah Engkau, di saat kami memuji Engkau, di sana kami melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya dengan sukacita bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya setiap firman itu hidup. Di saat-saat saudara mendeklarasikan firman Allah, maka imanmu akan bangkit dan saudara akan menikmati kuasa mujizat Tuhan. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema lawan COVID dengan pujian. Saudara, mari kita buka di dalam kitab Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40. Mari kita baca berganti-gantian. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Kepala penjara Filipi, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajar adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilempar ke dalam penjara. Kepala penjara diperintah untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak bunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk dengan gemetar tersungkur. Ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat,
engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskan kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah menderah kami, warga negara Roma di muka umum. Lalu melempar kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biar mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Yang percaya firman Tuhan katakan, amin. Saudara, di akhir zaman ini, mayoritas orang merasa terbelenggu kebebasannya di tengah-tengah komunitas. Padahal pada umumnya, manusia memiliki naluri, ingin hidup bebas, ingin bersosialisasi, dan bermasyarakat. Tetapi saudara, kenyataannya tidak demikian. Terlebih sejak pandemi COVID-19 yang membuat orang stres. Karena kebebasannya dirampas dengan dikurung di rumah masing-masing untuk menghindari penularan virus yang ganas. Dan menelan banyak korban-korban yang meninggal. Maka dari itu saudara, seluruh dunia manusia yang tidak mengandalkan Tuhan akan mengalami stres berat. Bahkan juga mengalami depresi. Karena mereka merasa seperti mereka masuk penjara. Walaupun di rumahnya sendiri-sendiri. Dan tidak ada seorang ahli medis atau pakar virus yang bisa memprediksi kapan COVID-19 ini bisa berakhir. Maka manusia mengalami kejenuhan. Mereka hanya masuk di dalam penjara rumah. Atau di dalam rumah seolah-olah mereka terkurung. Dan mereka mengalami kejenuhan, kekhawatiran, ketakutan. Bahkan kebimbangan yang selalu menghantui setiap manusia di seluruh dunia. Bagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mereka akan mengalami stres berat. Berbeda dengan orang yang mengenal Tuhan. Dengan terjadinya peristiwa pandemi ini adalah sebuah kesempatan. Bagi seorang pengusaha, mereka harus mengandalkan Tuhan, minta hikmat, mereka mesti akan mengalami kuasa mujizat. Bisnisnya akan mendapatkan bisnis yang dengan bisnis yang baru. Bagi orang yang sedang mengalami tekanan-tekanan melalui peristiwa ini, hanya satu, andalkan Tuhan.
Bagi saudara mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dan percaya Dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, hati percaya Dia bangkit pada hari ketiga, dan saudara menerima Dia sebagai Tuhan, dan saudara minta hikmat, berdoa, saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara akan mengalami terobosan. Itulah yang saya katakan mengandalkan Tuhan. Peristiwa semacam ini yang sedang terjadi pada akhir zaman sekarang ini juga terjadi 2000 tahun yang lalu. Di zaman perjanjian baru di mana Rasul Paulus dan Silas sedang menghadapi masalah yang besar. Mengapa saya katakan masalah yang besar? Dia berhadapan dengan musuhnya yang mempunyai pengaruh yang besar. Dan masalah besar yang saya katakan ini adalah masalah antara hidup dan mati di dalam penjara. Pada waktu Silas dan Paulus memberitakan Injil, maka dia difitnah, maka dia diceploskan di dalam penjara, saudara. Paulus dan Silas mengalami penderitaan berkali-kali. Pada waktu dia memberitakan Injil, dia difitnah, bahkan dia dipermalukan, pakaiannya dikoyak. Dia difitnah sebagai seorang Yahudi. Dan pada waktu itu sebenarnya dia bukan seorang Yahudi, dia seorang Rom. Dan dia diputarbalikkan. Dan para pejabat itu percaya dan memasukkan dia ke dalam penjara. Dia didera. Dan bahkan setelah dia didera, dia dianiaya, kakinya dipasung sangat kuat. Dan dijebloskan di tengah-tengah penjara yang tidak mungkin dia bisa bebas. Penjara yang di tengah adalah penjara yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang begitu tebal, tidak mungkin bisa keluar dari tempat itu. Dan di Alkitab mencatat, dia mendapatkan pesan khusus dari pejabat yang berpengaruh. Jagai dia, penjarai dia dengan sungguh-sungguh. Artinya tidak mungkin dia bisa bebas dari penjara itu, saudara. Kalau dilihat dari kacamata dunia, Silas dan Paulus tidak memiliki masa depan. Dan musuh mereka adalah pejabat tinggi yang memiliki kuasa dan pengaruh yang besar di dalam pemerintahan. Dan jelas masa depan mereka menjadi suram. Karena mereka tidak mungkin bisa bebas dari penjara. Tetapi di dalam Alkitab mencatat bahwa Silas dan Paulus pada waktu dia memanjatkan pujian kepada Kristus Tuhan, maka terjadi sebuah fenomena yang baru. Di dalam penjara itu terjadi gempa yang hebat sehingga sendi-sendi atau pilar-pilar penjara itu goyah. Dan seketika itu semua pintu penjara terbuka. Dan termasuk belenggu-belenggu yang membelenggu Silas dan Paulus terlepas. Mari kita buka di dalam kitab Kisah Rasul pasal 16 ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, ini tidak bisa dipakai atau dicernakan dengan akal-akal manusia yang terbatas, saudara. Hanya memanjatkan pujian, hanya memanjatkan penyembahan,
maka terjadilah sebuah terobosan. Terjadilah kegoncangan. Saya baru sampaikan kepada setiap saudara yang kita semua sedang menghadapi COVID-19. Jangan dibesar-besarkan COVID-19. Bangkit, lawan COVID dengan pujian, dengan penyembahan. Lawan COVID dengan doa. Saya percaya kalau kita semua bersepakat, maka mujizat besar terjadi. Semuanya COVID, mata rantainya akan terputus dalam nama Yesus Kristus. Dengan adanya pandemi ini kita belajar dari Rasul Silas dan Paulus. Melawan belenggu iblis dengan pujian. Artinya lawan COVID-19 dengan pujian. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Di sini dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelaninya. Saudara, ini adalah sebuah pesan dari Tuhan. Iblis sedang menebarkan ketakutan-ketakutan. Kalau saudara diam saja, saudara pasif, saudara hanya menjadi defender, saudara hanya menjadi membuat pertahanan saja, tidak cukup. Tapi biar hari ini saya perlu sampaikan, lawan mereka. Lawan si iblis. Lawan COVID-19 yang mengaung-ngaung seperti singa. Padahal mereka tidak punya kuasa. Lawan mereka dengan firman Allah. Lawan mereka dengan doa. Dan hari ini kita lawan mereka dengan pujian dan penyembahan. Ada 4 langkah yang dilakukan oleh Silas dan Paulus untuk melepaskan belenggu dan membuka pintu penjara. Antara lain yang pertama, Rasul Paulus memiliki kasih mula-mula, saudara. Nah, ini penting, saudara. Mengapa saudara Paulus itu begitu hebat? Kuncinya yang pertama, dia memiliki kasih mula-mula, saudara. Apa artinya kasih mula-mula? Kasih mula-mula di dalam bahasa aslinya, yaitu mula-mula itu yang terutama. Bahasa aslinya protos. Protos itu artinya yang terpenting. Atau juga protos itu bisa diartinya terbaik, the best. Kasih itu ditulis di dalam bahasa aslinya agape. Jadi kasih mula-mula itu adalah kasih ilahi. Nah, saudara, itu yang sedang berada di dalam kehidupan Rasul Paulus dan Silas. Dia baru menikmati kasih semula. Protos agape. Kasih ilahi. Apa artinya? Kasih ilahi itu adalah cinta atau kasih tanpa syarat. Saudara, kasih ilahi itu adalah kasih Tuhan yang mengasihi saudara dan saya tanpa minta syarat. Karena banyak manusia yang mengasihi mesti minta syarat. Kalau kamu baik, aku akan lebih baik. Tapi kalau kamu jahat, aku lebih jahat. Tetapi berbeda dengan kasih Allah. Kamu tidak baik, Allah tetap baik mengasihi kamu. Bahkan kamu berdosa, dia mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa saudara. Bahkan saudara mendukakan dia, saudara tidak setia, saudara tidak taat, dia tetap berkorban untuk saudara dan saya. Sebagai orang Kristen,
Kalau tidak mengerti ini saudara, kekristenanmu menjadi tanda tanya. Maka dari itu saya katakan, protos dan agape ini adalah kasih mula-mula, itu kasih ilahi yang dimiliki, yang atau baru dimiliki oleh Paulus. Nah, sekarang coba kita lihat definisi kasih mula-mula adalah suasana hati kedua oknum yang sedang jatuh cinta, yang dimulai dari suatu perjumpaan. Dan contohnya ini, saudara, Rasul Paulus dan Silas mendapatkan perjumpaan yang pertama dengan Allah. Dan Allah yang memanifestasikan cintanya kepada Rasul Paulus dan Silas. Pada waktu Tuhan memanifestasikan, maka waktu itu Rasul Paulus dan Silas meresponi. Dan diresponi, maka terjadilah kesehatian. Dan kesehatian itu bicara tentang kemanunggalan. Dan itulah terjadi kekuatan dan mujizat yang baru terjadi. Ketika kita memilih kasih mula-mula, maka akan muncul cinta kasih murni. Dari hati yang tulus, tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan, bahkan rela berkorban. Itulah kasih semula, itulah kasih mula-mula. Dan ciri-ciri orang yang memilih kasih mula-mula ialah memberi apa saja demi yang dikasihi. Dan apa saja yang diminta, dia berikan dan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan menutupi segala kekurangannya kekasihnya. Silas dan Paulus mendapatkan itu, saudara. Dan ciri-ciri selanjutnya, orang yang memilih kasih mula-mula selalu rindu untuk berjumpa dengan sang kekasihnya. Dan bila saat dia berjumpa dengan kekasihnya, maka hatinya akan berdebar-debar. Ini bicara tentang hati, saudara. Tuhan yang kita sembah, dia rindu berjumpa dengan kita secara pribadi. Untuk melampiaskan kasih ilahi kepada ciptaannya. Dia rindu. Nah yang itu yang dikatakan oleh jemaat, oleh Tuhan kepada jemaat Efesus. Kamu boleh rajin, kamu boleh hebat, tapi kalau engkau kehilangan kasih mula-mula, aku mencela engkau. Dan ini sangat penting. Dan ini dimiliki pada waktu itu oleh Silas dan Paulus. Kasih semula adalah kasih yang kita miliki pada saat kita baru bertobat. Dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Maka dari itu saudara, memiliki kasih mula-mula adalah kasih yang dari hati yang berkobar-kobar. Dari hati yang tulus. Di saat kita mengalami dan merasakan cinta kasih ilahi yang murni. Maka dari itu tanpa disadari, iman Silas Paulus kepada Kristus bertumbuh dengan kokoh. Artinya Silas dan Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Sehingga dia menikmati cinta kasih ilahi. Dia menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Yang sebelumnya dia hanya hidupnya dipenuhi dengan keegoan, kemarahan, kebencian.
pada saat dia berjumpa dengan kasih ilahi, dia nikmati yang sebelumnya tidak pernah dinikmati sejak dia lahir. Silas dan Petrus mengalami kebenaran firman Allah yang pernah dia pelajari sebelumnya dari buku-buku, dari filsafat-filsafat. Tidak ada yang bisa melawan kebenaran firman Allah. Dia mengalami sebuah perlindungan dari Tuhan. Dia mengalami derahan, dia mengalami tekanan. Dia tetap dalam perlindungan Tuhan. Dia mendapatkan hikmat yang tidak pernah dia pikirkan. Dan dia tidak pernah dapatkan tiba-tiba hikmat dari Allah yang sebagai kekasihnya. Sehingga dia mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya. Konsep hidupnya berubah, paradigmanya berubah, cara menyelesaikan masalahnya berubah. Dan dia menjadi orang yang super luar biasa. 2 Korintus pasal 8 ayat 9 mengatakan demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya. Artinya saudara, Yesus rela miskin untuk saudara dan saya. Di sini dikatakan supaya menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maka dari itu saudara, Rasul Paulus mendadak, saudara, menjadi orang yang kaya, saudara. Kenapa bisa terjadi begitu? Alkitab mengatakan karena kasih karunia, paradigmanya sudah berubah, konsepnya sudah berubah, dan statusnya berubah. Dia bukan menjadi manusia biasa, dia menjadi anak Allah. Orang yang memilih kasih mula-mula adalah orang yang kaya, saudara, dalam Tuhan. Di dalam bahasa Inggris, I am rich in Jesus. Saudara, itu adalah quote saudara dan saya. Jadi kalau saudara menghadapi masalah, saudara harus ingat, I am rich in Jesus. Artinya saya kaya di dalam Tuhan. Mengapa? Di sini dikatakan orang yang memilih kasih mula-mula adalah orang yang kaya dalam Tuhan, sebab orang tersebut sudah manunggal dengan Tuhan. Dia sudah menyatu dengan Tuhan. Maka dari itu dia menikmati damai sejahtera, dia menikmati kasih dari Tuhan, dia menikmati hikmat. Tiba-tiba dia menjadi kaya, bukan kaya jasmani saja, dia kaya rohani. Dimulai dari kaya rohani, maka jasmaninya itu akan mengikut. Yohanes pasal 15 ayat 7. Dikatakan demikian. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja kamu kehendaki dan kamu menerimanya. Ayat ini sering kita dengar. Ayat ini sering kita hafalkan. Saya perlu sampaikan saudara, menghafal ayat ini tidak cukup. Tetapi menghidupkan firman ini adalah sebuah terobosan. Bagaimana caranya menghidupkan? Saudara harus mengerti. Saudara harus mengerti bahwa dimulai dari kita untuk merespon apa yang firman itu masuk dalam hidup kita, dan kita respon dengan melakukan, dengan membuka hati dan melakukan, maka saudara akan menikmati cinta kasih Tuhan. Respon. Banyak orang Kristen yang kurang respon. Saudara, Tuhan
ingin saudara respon supaya apa? Dia bisa melampiaskan cinta kasihnya kepada saudara. Dan saudara meresponi dengan melakukan apa yang dia mau, bukan yang saudara mau. Maka terjadilah kasih mula-mula, saudara. Saudara akan rindu. Saudara akan kepengen. Saudara, saya teringat pada waktu saya mengalami kasih mula-mula yang pertama. Saya berjumpa dengan sebuah perjumpaan yang luar biasa. Saya sampai mencari informasi. Di mana ada persekutuan, saya catat di mana, jam berapa, di mana, jam berapa. Saya hampir setiap hari ke persekutuan. Ingin doa, ingin dengar firman. Itulah yang dirindukan oleh Tuhan. Hari-hari ini saudara tidak perlu. Cukup saudara buka jemaat HOG. Cukup buka YouTube dari HOG. Saudara dengarkan firman, saudara responi firman, saudara memuji dengan sungguh-sungguh. Saya percaya hadirat itu hadir di tengah-tengah saudara dan mujizat besar terjadi. Saudara, dengan pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, membuat iman kita menjadi kokoh dan teguh. Walaupun menghadapi ancaman yang menakutkan. Terbukti di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tidak tertulis bahwa Paulus dan Silas mengalami ketakutan. Walaupun mereka dijebloskan ke dalam penjara. Dalam keadaan kaki terbelenggu. Dan pasungan yang sangat kuat. Bagian ruangan yang tengah. Yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang tebal. Yang tidak mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Bahkan mereka tidak mengadakan perlawanan. Dan di saat mereka difitnah, didera, dan dianiaya. Mereka tidak ada sedikit pun ketakutan. Mari kita buka di dalam kitab Kisah Rasul pasal 16. 24 saya baca. Dan saudara baca 26. Sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruangan penjara yang paling tengah dan belenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Perhatikan saudara. Di dalam ayat 24 dikatakan. Perintah itu diberikan kepada kepala penjara oleh pejabat tinggi pada zaman itu. Dan mereka dikasih tahu masukkan ke dalam ruangan penjara yang paling tengah, saudara. Paling tengah itu dikelilingi oleh penjara-penjara, kamar-kamar yang lain dan tidak mungkin mereka bisa keluar. Dan di dalam Alkitab ditulis, belenggu sudah di penjara di tengah dengan tembok yang tebal. Dan saudara, kakinya dipasung dengan pasungan yang kuat. Tidak mungkin bisa lepas, saudara. Tetapi di ayat 26, saudara. Akan tetapi terjadilah gempa bumi. Sehingga, saudara, sendi-sendi penjara itu goyah. Nggak cukup goyah, nggak cukup digoyangkan, saudara. Ketika itu juga, pintu semuanya terbuka. Nggak pakai kunci. Belenggunya nggak pakai gegeraji. Atau nggak pakai las. Semuanya terlepas. Dan ini pernah terjadi di dalam gereja kita, saudara. Pada suatu saat seorang pendoa, dia berdoa, dia mencari Tuhan, dia di menara doa. Waktu itu ada sekretaris, ada beberapa orang di sekretariat. Terjadilah sebuah kegoncangan di menara doa. Karena ada doa, pujian dan penyembahan
yang dimanifestasi dan diresponi. Dan terjadilah lawatan Tuhan. Bagaimana kita bisa mempertahankan kasih semula, saudara? Karena di dalam Alkitab selama 30 tahun setelah terjadi sebuah transformasi di kota Efesus. Jemaat Efesus menjadi jemaat yang militan. Jemaat Efesus menjadi jemaat yang penuh dengan mujizat pada waktu itu. Tetapi dalam waktu 30 tahun, tiba-tiba Tuhan marah. Tiba-tiba Tuhan mengatakan, engkau memang engkau di dalam pelayananmu hebat. Engkau berjerih payah, engkau bekerja keras. Engkau bisa membedakan mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Itu bagus. Tetapi aku mencela engkau. Karena engkau kehilangan kasih semula. Jika engkau tidak bertobat, aku ambil kaki Dian dari kamu. 30 tahun terjadi sebuah perubahan. Kasih mula-mula bisa dipertahankan bukan hanya aktif melayani, baca firman, Bible study dan lain-lain. Tetapi kasih mula-mula yang sejati adalah hati kita yang mengasihi Tuhan Yesus dalam suka maupun duka. Yang mempunyai kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Mempunyai kerinduan melayani Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala. Karena ingin membalas cinta kasih yang besar yang sudah diberikan kepada kita. Cara untuk menjaga atau merawat kasih mula-mula, jaga hati, saudara. Karena di dalam kitab Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Saudara kalau tidak mau kehilangan kasih semula, jaga hati. Jangan mau kehilangan damai sejahtera. Karena iblis itu seperti singa mengaung-ngaung, dia mencari celah, dia mencari jalan untuk saudara kehilangan damai sejahtera. Jika saudara kehilangan damai sejahtera, saudara tidak bisa berdoa. Atau dia menebarkan kekhawatiran, ketakutan. Saudara kehilangan damai sejahtera, saudara tidak bisa doa. Yang bisa apa? Panik. Orang yang panik, orang yang tidak bisa berdoa. Orang yang panik, logikanya jadi logika yang tidak logika. Tidak punya logika lagi. Dan jangan menduakan hati. Yakobus pasal 1 ayat 8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, kalau saudara mengerti orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Maka dari itu Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Artinya bicara tentang prioritas kita kepada Yesus Tuhan. Jangan menduakan hati. Kita kerap kali datang ke gereja, kita menduakan hati. Di satu sisi kita berpikir, hari ini saya apa yang harus aku kerjakan pada waktu itu. Padahal hari itu adalah hari Sabat atau hari Minggu, hari kita untuk Tuhan. Kita masih bagi di waktu ibadah. Atau waktu kita di rumah, waktunya kita beribadah di rumah, kita sembarangan, saudara. Ibadah itu bicara tentang kesakralan, keseriusan, bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Allah sedang merawat, Allah sedang membentuk, Allah sedang mendidik, Allah sedang mengajar, menguji, supaya saudara naik, tidak turun. Jangan menduakan hati. Di Yakobus 4 ayat 8 dikatakan,
Mendekatlah kepada Allah, Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yang selanjutnya saudara, untuk supaya kita tidak kehilangan kasih mula-mula, jaga kekudusan. Sangkal diri pikul salib, jaga perilaku, jaga mulut, jaga lidah. Tidak ada dusta. Lawan kedagingan kita. Miliki penguasaan diri. Jauhkan dari kedagingan. Keluaran pasal 15 ayat 11 dikatakan demikian saudara. Siapakah yang seperti engkau? Artinya seperti Allah yang kita sembah. Di antara para Allah. Ya Tuhan, siapakah seperti engkau? Mulia karena kekudusanmu. Menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat ajaib. Saudara dan saya harus bangga. Kita harus menteladani Dia. Dia adalah Allah yang kudus. Supaya saudara bisa manunggal, kita harus kudus. Kemanunggalan itu bisa terjadi kalau satu kudus, yang satu juga kudus. Kemanunggalan tidak bisa terjadi yang satu kudus, yang satu dosa. Tidak akan terjadi. Di dalam kitab Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, bicara tentang hidup damai itu bukan hanya dari mulut. Saudara, banyak orang katakan aku sudah berdamai, aku sudah mengampun. Buktikan. Kalau saudara merampas milik orang, kembalikan. Kalau saudara mengambil istrinya orang, saudara mau berdamai, sudah mengambil mau berdamai, itu bukan damai. Kembalikan dan bertobat dan buktikan pertobatanmu. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Perlu diadakan sebuah pembuktikan dengan perilaku kita. Kejar kekudusan. Saudara ingat, jika saudara tidak melakukan kebenaran firman, tanpa kekudusan, saudara tidak akan melihat Tuhan. Saudara tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Saudara tidak akan mendapatkan kasih yang mula-mula. Hatimu dengan mulutmu tidak sama. Saudara, banyak orang Kristen mulutnya dengan hatinya berbeda. Yang C, saudara, introspeksi di mesbah keluarga. Saudara, kita perlu setiap hari untuk merawat supaya kita tetap mempunyai kasih mula-mula. Kita melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kita perlu periksa diri setiap hari, setiap malam kita berdoa. Tuhan, apa yang sedang aku perbuat tadi pagi? Oh, aku ada kesalahan terhadap istriku. Aku harus berubah. Terhadap anakku aku harus berubah. Aku harus melakukan firman. Aku harus peduli. Oh, aku tadi melakukan egois. Aku akui. Aku minta maaf. Perubahan ini ada di mesbah. Penyangkalan diri itu bicara bukan hanya seperti 6.000 tahun yang lalu, menyembelih korban. Penyangkalan diri itu bicara tentang pengakuan dosamu. Dan saudara insaf, saudara tinggalkan dosamu. Dan saudara pikul salib. Artinya saudara bakal mengaku dosa, ada ejekan, enggak masalah. Kenapa? Itulah adalah bagian dari 4D, saudara diajar, saudara dibentuk, saudara akan diuji, dan saudara akan mengalami
peningkatan, naik kelas. Sampai disyukuri. Jiwa harus dijaga. Saudara, peperangan yang sengit pada akhir zaman ini adalah di pikiran saudara. Apalagi dengan kecanggihan pada akhir zaman ini, medsos, televisi, berita. Kalau dulu berita-berita saudara, orang yang kena COVID itu, yang meninggal tidak kita kenal. Hari ini banyak yang kita kenal. Dan itulah yang ditebarkan. Jika saudara mengakomodirkan pikiran negatif itu, imanmu roboh. Dan saudara akan kehilangan kasih mula-mula. Lawan pikiranmu dengan firman. Jika saudara ada ancaman itu, katakan tidak. Bapakku di surga sanggup menyelesaikan masalahku. Sakit penyakitku pasti sembuh. Bisnismu akan bangkrut. Tidak. Firman Tuhan mengatakan, aku akan naik tidak turun. Aku akan berdoa mencari Tuhan sampai berjumpa dengan Tuhan. Dan pada waktu aku berjumpa dengan Tuhan, aku menjadi orang yang kaya. I am rich in Jesus Christ. Saya kaya di dalam Tuhan. Kalau saya sudah berjumpa dengan Tuhan, saya akan mendapatkan hikmat. Saya akan mendapatkan pewahyuan. Saya akan mendapatkan kasih dari Allah. Saya akan mendapatkan terobosan. Mazmur 42 ayat 6 mengatakan demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Artinya setiap tekanan-tekanan yang menyerang jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, kehendak kita, lawan mereka dengan pujian, lawan dengan penyembahan. Katakan ku menang, ku menang. Karena apa? Yesus Tuhan. Yang ini saudara, untuk supaya kasih mula-mula kita tidak hilang, lakukan setiap perintah firman Allah. Di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 kita baca berganti-gantian. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukan, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga roboh rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Artinya saudara, setiap firman harus dilakukan. Pada waktu saudara melakukan firman, saudara tidak sadar, saudara sudah membuat fondasi. Atau saudara sudah menanam akar. Dan fondasi itu sudah saudara tanam dan saudara bangun rumah. Waktu ada badai, rumah itu tidak akan roboh. Itulah pengajaran Kristus. Firman harus dilakukan. Maka saudara akan memiliki kasih yang mula-mula. Saudara akan mengalami mujizat. Pada waktu saudara mengalami mujizat, saudara dapat booster lagi. Puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini, setiap hari saya dapat berita-berita yang luar biasa. Mujizat demi mujizat. Yang sakit sembuh, yang sakit sembuh. Saudara nanti akan melihat, hampir setiap minggu akan muncul kesaksian-kesaksian. Yang luar biasa, saudara. Karena Allah kita, Allah yang luar biasa.
Yang kedua, Silas dan Paulus dipenuhi Roh Kudus. Paulus di dalam penjara dalam keadaan tidak berdaya secara fisik. Mengapa saya katakan tidak berdaya secara fisik? Memang saudara, kakinya terpasung, dia masuk di dalam penjara, di tengah-tengah, tidak berdaya sudah. Tetapi di alam roh, Paulus dan Silas dipenuhi oleh Roh Allah sehingga terjadi mujizat. Kita baca di dalam Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Firgia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saudara, ini di perikop yang sama saudara. Di Kisah Rasul 16 di ayat 6 dan 7. Dan di sini ditulis bahwa mereka dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Artinya Paulus dan Silas ini sudah dipenuhi oleh Roh Allah. Maka dari itu dia tidak ada rasa kekhawatiran dan ketakutan. Maka dari itu saudara, saya perlu sampaikan, kalau saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, apapun persoalanmu tidak akan membuat saudara imannya goncang. Yang ketiga saudara, berdoa disertai pujian dan penyembahan dari hati yang murni. Alkitab mencatat bahwa Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi dengan nyaring saudara. Sehingga semua narapidana mendengar doa pujian dan penyembahannya. Ini bukan bicara tentang nyaringnya, tetapi esensi hatinya. Artinya ada doa dan penyembahan yang memiliki nilai yang spesial bagi Tuhan. Perhatikan saudara. Doa yang nyaring tidak akan mengubah. Pujian yang nyaring tidak akan mengubah. Tetapi doa yang sudah manunggal dengan Allah, dimulai dari hati yang murni, dia punya kuasa. Jadi saudara, kalau saudara berdoa dengan suara yang nyaring saja nggak cukup. Doa yang berkuasa adalah doa yang sudah manunggal dengan Tuhan. Doa yang manunggal dengan Tuhan itu doa yang dipenuhi oleh Roh Allah. Dengan hati yang sudah mempunyai kesehatian. Orang yang punya kesehatian adalah orang yang mempunyai karakter seperti Allah. Kasihnya, sabar, murah hati, mengampuni, memiliki penguasaan diri. Jadi kemanunggalan itu terjadi saudara. Dimulai dari kemanunggalan itu. Sehingga dia dipenuhi dengan Roh Allah. Kesehatian yang mengakibatkan kepenuhan Roh Allah. Maka terjadilah kuasa mujizat Tuhan. Di dalam bahasa Krita tentang doa. Doa yang dimaksud adalah doa di dalam bahasanya prosokomahe. Artinya berdoa dengan
hati yang murni kepada Tuhan yang disertai penyembahan. Hati yang disertai penyembahan dan permohonan. Itulah prosiokomahe artinya. Nah saudara, doa ini yang dimaksud doa sungguh-sungguh saudara. Doa sungguh-sungguh. Yang keluar dari hati saudara. Karena cinta atau kasih mula-mula yang mendasari dalam doa saudara. Apakah nyanyian-nyanyiannya harus spesial, indah kata-katanya atau puitis? Bukan saudara. Tetapi mempunyai nilai di mata Tuhan spesial karena apa? Dari hati yang murni dan tulus. Nyanyian di dalam bahasa aslinya homneo. Pengertiannya memuji dengan nyanyian saja. Nah saudara, saya tidak berlama-lama tentang nyanyian. Tapi saya bicara tentang hati saudara. Jadi esensinya itu hati. Di saat saudara berdoa, di saat saudara menyembah, maka saudara akan terjadilah kemanunggalan. Maka terjadilah sebuah pergolakan dan mujizat terjadi saudara. Yang keempat saudara. Inilah senjata yang paling kuat yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Di mana dia berada, dia disertai Tuhan. Di mana dia menghadapi badai, dia tetap disertai Tuhan. Karena apa? Dia melaksanakan amanat agung. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang melaksanakan amanat agung. Berapa banyak kita lupa, berapa banyak kita di dalam sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, kita lupa bahwa amanat agung adalah pesan yang terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Lakukan. Rasul Paulus dan Silas dia menangkap dan dia melakukan. Dia menjadi seorang pelaku amanat agung. Dia menjadikan gaya hidupnya sebagai seorang pelaku amanat agung, yaitu penginjilan. Dia jadi penginjil. Dan itulah adalah salah satu kunci kesuksesan Paulus dan Silas. Menjadi orang yang merdeka. Pelayanan Paulus selalu disertai oleh Tuhan. Sehingga ia selalu mendapatkan perkenanan-perkenanan dari Tuhan. Di mana pada waktu dia berada, dia selalu menginjil. Di komunitas dia menginjil. Di tempat makan dia menginjil. Di tempat kerumunan-kerumunan para wanita-wanita yang sedang berdagang, dia memberitakan Injil. Di tempat-tempat pasar, penjualan-penjualan barang-barang, dia menginjil. Pelayanan Paulus sehingga ia selalu disertai Tuhan di mana dia berada. Injil selalu diberitakan. Baik ya di Filipi, di tengah-tengah komunitas perempuan di Filipi. Sehingga terjadi seorang tokoh perempuan yang bernama Lydia menerima Kristus sebagai juru selamat dan dia dibaptis. Dan Lydia juga melakukan penginjilan setelah dia menerima Kristus. Paulus di mana berada? Dia tidak pernah takut. Dia tidak pernah khawatir. Karena dia memiliki kasih mula-mula. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia melakukan kebenaran firman. Bahkan dia di tengah-tengah komunitas berjumpa dengan tukang tenun. Dan dia berhadapan dengan tukang tenun dan roh jahat yang ada di tukang tenun itu diusir dalam nama Yesus. Sehingga semua orang di tengah-tengah komunitas terkagum-kagum.
karena Injil diberitakan melalui apa? Pelayanan kesembuhan. Maka dari itu Rasul Paulus, sejak dia mempunyai kasih semula-mula, dia menjadi orang yang kaya dalam Tuhan. Dia kaya dalam hikmat. Dia kaya dalam kasih. Dia kaya dalam damai sejahtera. Dan dia kaya dalam mujizat Tuhan. Saudara yang terkasih, itu terjadi pada jemaat mula-mula. Pada waktu mereka mendapatkan kasih yang semula-mula, maka terjadi sebuah terobosan-terobosan. Mereka tidak menganggap materi itu sudah menjadi satu-satunya. Mereka jual harta mereka. Mereka bagikan pada orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini yang mengubah paradigma yang baru. Lawan si iblis. Lawan penguasa, penghulu di udara. Yaitu roh-roh jahat. Dengan pujian, dengan penyembahan, saya percaya saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara yang terkasih, hari-hari ini kita menikmati mujizat demi mujizat. Saudara akan mendengarkan berita-berita buruk. Jangan takut saudara. Itu hanya menakut-nakuti. Covid bisa kita kalahkan. Melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan, melalui firman. Saudara akan mendengarkan kesaksian. Betapa dahsyatnya seseorang yang hanya mengandalkan doa. Selamat mendengarkan kesaksian. Dan kesaksian ini akan membangkitkan iman saudara dan saya. Dan bagikan kesaksian-kesaksian kepada orang-orang lain. Kita lawan Covid dengan kesaksian. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Dan kami mau berdoa bagi setiap jemaat yang tersentuh oleh kebenaran firman. Mungkin engkau sedang mengalami krisis. Mungkin engkau sedang mengalami tekanan. Mungkin engkau sedang mengalami sakit penyakit. Bagi saudara yang ada di rumah-rumah. Bila saudara disentuh oleh kebenaran firman, saudara boleh angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi, katakan Tuhan itu aku. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka sedang mengalami krisis. Mereka sedang mengalami tekanan. Biar hari ini kembalikan kasih mula-mulanya mereka. Tuhan engkau jamah. Supaya mereka dapat melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Silas dan Paulus. Mungkin mereka sedang dibelenggu. Mungkin mereka terbelenggu oleh persoalan-persoalan keuangan, sakit penyakit. Biar hari ini mereka lawan. Lawan sakit penyakit. Lawan kemiskinan. Lawan kegagalan dengan kebenaran firman. Lawan dengan 4 langkah. Miliki. Rebut kembali. Kasih mula-mula. Penuhi hatimu dengan Roh Kudus. Responi setiap firman yang engkau dengar. Lakukan. Ambil langkah pertobatan. Berubah. Maka engkau akan dipenuhi oleh Roh Allah karena engkau menjaga kekudusan. Berdoalah. Dimulai dari hati yang disertai pujian dan penyembahan.
Berdoa disertai pujian dan penyembahan dari hati yang murni. Bukan dari nyaringnya, dari hebatnya kata-katamu. Indahnya nyanyianmu. Tapi dari hatimu yang didasari oleh cintamu kepada Tuhan. Lakukan penginjilan. Sudah waktunya engkau memberitakan kabar baik. Mungkin adikmu belum kenal Tuhan, mungkin orang tuamu. Mungkin engkau katakan, aku tidak bisa menginjil, aku tidak bisa bicara. Cukup bagikan berita-berita yang sudah disediakan dari gerejamu. Kirimkan linknya kepada mereka. Itu kamu sudah menginjil. Pertahanan yang paling kuat dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen untuk menghadapi serangan, yaitu kita menyerang, memberitakan kabar baik, maka iblis akan gemetar. Memberikan kesaksian kehebatan Tuhan dalam kehidupanmu, iblis akan mundur. Menyembah dengan roh dan kebenaran, iblis akan lari tunggang langgang. Lakukan keempat hal. Setiap saudara yang sudah tersentuh dan saudara belum melakukan empat hal ini, bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni aku kehilangan kasih mula-mula. Aku mau bertobat. Jamah setiap tangan-tangan yang terangkat. Adakan pemberesan secara pribadi dengan Tuhan. Minta ampun dengan Tuhan. Tuhan yang kita sembah. Dia melihat hati saudara yang sungguh-sungguh. Dia pasti mengampuni dosamu. Seberapa besar dosamu, seberapa merah seperti kermisi dosamu, akan diampuni dan diubah putih seperti salju. Jamah, ampuni, jamah, pulihkan. Dan setiap suami istri yang ada di tengah-tengah ibadah ini, peluk suamimu. Adakan saling mengampuni, saling mengasihi, saling mengaku dosa. Karena firman Tuhan mengatakan hendaknya engkau saling mengaku dosa. Doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Lakukan firman, saling mengaku dosa, bertobat. Saya percaya mujizat besar terjadi. Kasih mula-mula akan muncul di dalam nama Kristus. Maka anak cucumu akan dalam perlindungan Tuhan. Keluargamu dalam perlindungan Tuhan. Kalau engkau hidup di dalam keegoan, bertobat. Dalam nama Yesus Kristus. Para istri tumpang tangan atas suamimu, katakan jadilah engkau seorang imam yang bijaksana. Mengasihi istri dan anak-anakmu seperti Kristus mengasihi jemaat. Berkati seluruh aspek hidupmu. Pelayananmu, usahamu, kerohanianmu, pekerjaanmu. Kau akan naik tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Kau tidak hutang mereka mutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Para suami, tumpang tangan atas istrimu. Jadilah seorang istri penolong yang sejati. Jadilah istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadilah istri yang tunduk bagi suami, diberkati seluruh aspek kehidupanmu, kesehatanmu, seluruh doamu pasti dijawab. Para suami istri tumpang tangan atas anak-anak.
Jadilah anak yang takut akan Tuhan. Karena kerendahan hati dan takut akan Tuhan ganjarannya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Berkati. Hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Saya percaya saat ini Tuhan memberkati rumah tangga jemaat House of Glory. Diberkatilah rumah tanggamu. Karena kesuksesan dimulai dari rumah tangga. Rumah tangga yang ada damai sejahtera. Rumah tangga yang disertai oleh Roh Allah. Rumah tangga yang memiliki hadirat Allah. Maka berkat Abraham akan menjadi bagian dalam kehidupan. Engkau akan naik tidak turun. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah para yatim piatu, diberkatilah para janda-janda, diberkatilah para duda-duda, diberkatilah setiap pergumulannya. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang engkau kerjakan pasti berhasil. Usahamu diberkati, pabrikmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, tokomu diberkati, ladangmu diberkati. Maka imamat yang rajani akan menjadi bagian dalam hidupmu. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin.